Selamat malam, pendengar setia. Semoga kalian mendengarkan cerita ini dalam suasana yang nyaman. Meskipun saya yakin, setelah mendengarnya, malam kalian mungkin tidak akan lagi terasa tenang. Izinkan saya membawa kalian ke sebuah tempat yang tidak hanya penuh dengan misteri, tetapi juga menyimpan rahasia kelam yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Cerita ini terjadi di sebuah kota kecil di Jawa Tengah pada tahun 2018. Sebuah gedung tua yang dulunya merupakan kantor pemerintah daerah kini telah lama ditinggalkan. Gedung itu memiliki 4 lantai dan terletak di pinggir kota, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang semakin menambah kesan seramnya. Warga sekitar menyebut gedung itu gedung lantai 4, karena meskipun memiliki 4 lantai, hanya 3 lantai yang digunakan saat gedung itu masih beroperasi. Lantai keempat selalu dibiarkan kosong, terkunci rapat, dan tidak ada yang tahu pasti apa alasannya. Malam itu, seorang pemuda bernama Edi, yang bekerja sebagai penjaga malam gedung tersebut, memutuskan untuk menantang dirinya sendiri. Ia baru saja menggantikan penjaga lama yang mengundurkan diri secara tiba-tiba tanpa alasan jelas. Selama seminggu bekerja di sana, Edi sering mendengar cerita-cerita dari warga sekitar tentang lantai keempat yang angker. Ada yang mengatakan bahwa siapapun yang naik ke sana tidak akan kembali. Ada pula yang mengaku mendengar suara-suara aneh dari atas gedung, meskipun tidak ada siapapun di sana. Namun, Edi bukan tipe orang yang mudah percaya pada hal-hal mistis. Ia menganggap semua itu hanya cerita yang dibuat-buat untuk menakut-nakuti orang. Malam itu, tepat pukul 11 malam, rasa penasaran Edi memuncak. Ia memutuskan untuk naik ke lantai keempat dan membuktikan sendiri apakah cerita-cerita itu benar. Dengan membawa senter di tangan, Edi menaiki tangga yang menghubungkan lantai ketiga ke lantai keempat. Tangga itu berdebu dan terlihat jarang dilewati orang. Semakin tinggi ia mendaki, semakin dingin udara yang ia rasakan. Sampai akhirnya, ia tiba di sebuah pintu besi besar yang menjadi penghalang menuju lantai keempat. Pintu itu terkunci dengan rantai besar, tetapi anehnya, kunci gembotnya terlihat sudah karatan dan mudah dibuka. Dengan sedikit usaha, Edi berhasil melepaskan rantai itu dan mendorong pintu hingga terbuka. Begitu pintu terbuka, aroma aneh langsung menyambutnya. Bau itu seperti campuran antara debu, tanah basah, dan sesuatu yang membusuk. Lantai keempat itu gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar masuk melalui jendela-jendela besar yang kacanya sudah pecah. Ruangannya luas, tetapi kosong, hanya ada beberapa meja dan kursi tua yang tersisa di sudut ruangan. Edi melangkah masuk perlahan, menyorotkan senternya ke setiap sudut ruangan. Ia tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Cuma cerita kosong, gumamnya sambil tersenyum tipis. Namun, saat ia berbalik untuk kembali ke pintu, ia mendengar suara. Suara langkah kaki pelan, seperti seseorang sedang berjalan di belakangnya. Edi menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya suara pantulan dari langkah kakinya sendiri. Namun, saat ia melangkah lagi, suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Siapa di sana?" teriak Edi sambil menyorotkan senternya ke seluruh ruangan. Tidak ada jawaban. Suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi, bahkan lebih sunyi dari sebelumnya. Jantung Edi mulai berdegup kencang, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Ia memutuskan untuk segera meninggalkan lantai itu, tetapi sebelum ia mencapai pintu, ia mendengar suara lain, suara tawa pelan seorang wanita. Suara itu terdengar seperti berasal dari salah satu sudut ruangan. Dengan tangan gemetar, Edi mengarahkan senternya ke arah suara itu. Di sudut ruangan yang gelap, ia melihatnya. Seorang wanita berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, menjuntai hingga ke pinggang, dan pakaiannya terlihat seperti kebaya putih yang lusuh dan kotor. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan kepala tertunduk. "Ibu siapa? Apa yang ibu lakukan di sini?" tanya Edi dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Wanita itu tetap diam,
Tetapi perlahan-lahan, kepalanya mulai berputar ke arah Eddie, meskipun tubuhnya tidak bergerak sama sekali. Ketika akhirnya Eddie bisa melihat wajahnya, ia merasa darahnya membeku. Wajah wanita itu pucat, matanya hitam pekat, dan senyumnya lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia normal. Tiba-tiba, wanita itu melangkah maju dengan gerakan yang aneh, seperti melayang, menuju ke arah Eddie. Tanpa pikir panjang, Eddie berlari keluar dari lantai keempat, menuruni tangga dengan panik. Namun, langkah kakinya terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Ia menoleh ke belakang dan melihat wanita itu masih mengikutinya, semakin dekat, semakin cepat. Akhirnya, Eddie berhasil mencapai lantai dasar dan keluar dari gedung. Napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba menceritakan apa yang terjadi kepada warga sekitar, tetapi tidak ada yang mau mendengarkan. Mereka hanya menasihatinya untuk tidak pernah kembali ke lantai keempat. Keesokan harinya, Eddie memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai penjaga malam. Namun, yang membuat cerita ini semakin menyeramkan adalah apa yang ditemukan oleh penjaga malam berikutnya. Ketika ia naik ke lantai keempat untuk memeriksa, ia menemukan sesuatu yang membuatnya ketakutan setengah mati. Sebuah foto kecil yang tergeletak di tengah ruangan kosong itu. Foto itu menunjukkan Eddie berdiri di lantai keempat, dengan wanita berwajah menyeramkan itu berdiri tepat di belakangnya. Pendengar setia, cerita ini mungkin hanya sekadar kisah bagi kita, tapi bagi Eddie, pengalaman itu adalah kenyataan yang tidak akan pernah ia lupakan. Jika suatu saat Anda melewati sebuah gedung tua yang kosong, ingatlah, ada tempat-tempat yang sebaiknya dibiarkan sendiri. Jangan pernah mencoba mencari tahu, karena Anda mungkin tidak akan suka dengan apa yang akan Anda temukan.